warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Sungguh pada mereka itu, keluarga Ibrahim, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala dari Allah dan orang-orang yang mengharap selamat dari hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah ialah yang maha kaya dan maha terpuji. Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-6. Kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, mampunya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini merupakan nikmat besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita berharap kepada Allah kehadiran kita di masjid ini benar-benar dicatat oleh Allah, karena Allah akan mencatat sebuah amal ibadah apabila itu benar-benar dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya kita hidup, banyak pun harta kita, tinggi jabatan kita, besar pengaruh kita, tapi kalau kita meninggal dunia tidak membawa predikat takwa, pasti gagallah kehidupan kita ini kaum mukminin. Untuk itu pastikan khatib adalah bertakwa dan kaum mukminin semua adalah orang bertakwa. Apa itu takwa kaum mukminin? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang bertakwa itu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam kesempatan ini khatib ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah yang khatib bacakan tadi, surat Al-Mumtahanah ayat ke-6, di mana Allah menginformasikan kepada kita semua, sungguh pada keluarga Ibrahim ada suri tauladan bagimu. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin pahala dari Allah, bagi orang yang ingin selamat akhiratnya, maka contohlah keluarga Ibrahim. Maka dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, apa karakter yang ada pada keluarga Ibrahim. Ada 4 karakter kaum mukminin yang saya catat tentang keluarga besar Ibrahim ini. Kita melihat kaum mukminin ya, kenapa Allah sampai memuji satu keluarga? Karena kita melihat kaum mukminin ada orang bapaknya baik, ibunya baik, anaknya bermasalah. Ada anaknya baik, bapaknya bermasalah. Bapak baik, ibunya bermasalah. Tapi kalau
keluarga besar Ibrahim seluruhnya baik kaum mukmin. Ibrahimnya baik, Siti Hajarnya baik, Siti Sarahnya baik, Ismailnya baik, Ishaknya baik, dan semuanya. Kalau ingin selamat akhiratnya kata Allah, ingin pahala kata Allah, maka tauladanilah keluarga Ibrahim ini. Jadi ada 4 kaum mukminin karakter yang ada pada mereka itu. Karakter 4 ini ada pada Nabi Ibrahim, pada Siti Sarah, Siti Hajar, dan juga ada pada Ismail dan pada Ishak. Apa itu kaum mukminin? Yang pertama adalah sabar. Keluarga Ibrahim adalah keluarga yang luar biasa sabarnya. Bagaimana kita tahu kisah Nabi Ibrahim yang betul-betul menginginkan lahirnya seorang anak, sampai tua pun dia sabar menanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah berikan anugerah anak yang soleh kepada Ibrahim. Begitu juga Siti Hajar, Siti Sarah, dan Ismail, mereka adalah orang yang sabar. Dan sabar inilah kaum mukminin yang harus kita miliki kaum mukminin. Karena Rasul mulia mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui Rasulullah SAW, di mana Allah mengatakan orang 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 1000 orang yang tidak sabar. Maka orang yang sabar bisa mengalahkan 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 1000 orang. Itu luar biasa kekuatan sabar ini kamu. Dan Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 153, Allah himbau orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelas di sini kaum mukminin Allah mengatakan untuk bisa sabar itu harus diikuti dengan ibadah yang benar, harus diikuti dengan sholat yang benar. Kalau kita tidak sholat kemudian mempermain-mainkan sholat maka sabar itu hanya tinggal teori. Semua orang tahu sabar itu menyelamatkan, tapi ketika sabar itu dibutuhkan mereka tidak pakai. Kenapa? Mereka tidak benar sholatnya kemudian. Maka kalau ingin kuat kita, ingin mentauladani keluarga besar Ibrahim, maka pastikan benar sholat kita kemudian. Karena kesabaran ini sangat dibutuhkan sekali. Ya, rumah tangga, istri membutuhkan suami yang sabar, suami membutuhkan istri yang sabar. Bahkan kaum mukminin kita di dalam masjid ini membutuhkan pula jemaah yang sabar. Karena apa kaum mukminin? Banyak kita perhatikan di sebagian masjid, ya, contohnya ketika Jumat ini kaum mukminin besar sekali pahalanya kalau kita memperbanyak sholawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada mungkin sebagian dari saudara kita yang menyisikan waktunya cepat datang ke masjid. Dia iktikaf ke masjid ketika Jumat. Mereka hadir di sini, salat di sini, kemudian berzikir dalam hatinya. Tahu-tahu kita ada di sebelahnya berbicara bersama kita kemudian. Itu tidak sabar itu kemudian. Kalau ada yang kita ingin sampaikan ketika Jumat ini, ketika menjelang khatib naik mimbar pun, ada yang kita sampaikan dengan saudara kita, dengan jemaah kita sebelah, sabar dulu. Tahan diri kita dulu, karena saudara kita yang lain mungkin sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat dibutuhkan sekali jemaah yang sabar pun sangat dibutuhkan. Maka khatib ingin mengajak diri khatib dan kita semua pastikan dimanapun kita berada, apalagi di tempat ibadah, jangan kita berbicara mengganggu saudara kita yang sedang beribadah. Kita main sebelah, mungkin dia termenung, sepertinya dia termenung. Tahu-tahu dalam hatinya dia sedang berselawat kepada Allah. Tahu-tahu dalam hatinya dia sedang bertaubat kepada Astagfirullahaladzim. Kita berbicara di sebelah itu tidak dibenarkan. Juga setelah salat nanti kemudian, setelah salat nanti kita masih berada di sini. Mungkin di antara kita sudah selesai zikir, sudah selesai berdoa kepada Allah. Tapi kawan kita mungkin masih berzikir, masih berdoa kepada Allah. Jangan pula kita berbicara, sabar kita harus mampu kita melawan diri kita, keinginan untuk berbicara dengan lawan berbicara saat saudara kita lain beribadah. Tahan dulu kan. Kalau memang harus sampaikan juga, saya tidak ajak keluar
berbicara di teras masjid. Jangan sampai saudara kita, dia di kantor terganggu ibadahnya, banyak orang berbicara. Di pasar terganggu ibadahnya, banyak orang berbicara. Ketika di masjid pun dia mau beribadah, masih ada juga orang kiri kanannya yang berbicara. Maka camkan itu kaum mukminin. Sabar ini dibutuhkan orang banyak. Kalau kaum mukminin ingin selamat di tengah-tengah masyarakat, amalkanlah tabiat Nabi Ibrahim ini, yaitu sabar. Kemudian yang kedua, kaum mukminin, akhlak atau tabiat karakter dari keluarga besar Ibrahim adalah kuatnya tauhid mereka. Ini Allah gambarkan dalam surah Al-An'am 79. Nabi Ibrahim mengikrarkan dirinya dengan pernyataan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan sepenuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Kalau kita punya tauhid yang kuat, kaum mukminin, kita pasti akan menikmati hidup ini. Karena apa, kaum mukminin? Tauhid yang benar itu apa? Yakin semuanya itu ketentuan Allah. Yakin semuanya itu milik Allah. Kita melihat Ibrahim ketika merindukan seorang anak bertahun-tahun, dia minta, dan ketika Allah beri, dan Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Ibrahim rela untuk melakukannya, dan Ismail pun rela menerima tawaran dari bapaknya. Kenapa? Ismail dan Ibrahim kuat tauhidnya. Dia sadar apapun yang ada di muka bumi ini adalah dalam kuasa Allah. Dia pun milik Allah. Inilah yang dilakoni Ibrahim. Kemudian ketika Ibrahim menyembelih, awalnya menyembelih Ismail, tapi Allah ganti dengan kibas, dengan domba yang besar. Artinya iktibar bagi kita. Allah menyuruh bukan membunuh Ismail, tapi menyembelih kepemilikan Ismail. Nah, kita sekarang ini kemudian menjadi Ibrahim, dan kita punya Ismail. Kita Ibrahim, kita punya pekerjaan. Ketika Allah mengatakan kita harus berhenti tempat bekerja kita, tidak masalah, karena kita sudah menyembelih kepemilikan kita tentang pekerjaan itu. Ketika harta kita yang awalnya kita punya mungkin dicuri oleh orang lain, mungkin kita ditipu oleh orang lain, langsung ingat, ini bukan saya yang punya. Saya harus menyembelih kepemilikan harta ini. Maka kalau seperti ini kemudian pasti kita akan menikmati hidup ini. Apapun persoalan tidak menjadi masalah bagi kita, karena kita tahu itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kemudian karakter yang harus kita tawadani dari sifat keluarga besar Ibrahim adalah ikhlas beribadah. Ikhlas itu apa, kemudian? Ikhlas itu suci, ikhlas itu bening, tidak campur sedikit pun, kaum mukminin. Ini nampak bagaimana Ibrahim mencintai orang tuanya, betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana orang tua Ibrahim menzalimi anaknya sendiri, menyerahkan anaknya untuk dibakar hidup-hidup oleh raja saat itu. Tapi apa yang dilakoni oleh Ibrahim ketika dia selamat dari api yang berkobar, Allah gambarkan dalam surat Maryam ayat 47. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, qala salamu alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyan. Ia Ibrahim berdoa kepada Allah, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu ayahku. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Luar biasa, dia dizalimi oleh orang tuanya sendiri, tapi dia berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan orang tuanya, agar Allah menempatkan orang tuanya jauh dari api neraka. Itu yang diminta oleh Ibrahim. Ini bukti ikhlasnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sayang menghormati orang tuanya, landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita, kaum? Apakah benar-benar setelah ikhlas kita apapun yang ibadah dilakukan kepada Allah?
Apakah kita benar-benar ikhlas berbakti kepada orang tua kita? Masih ada kita temukan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketika kita katakan kenapa durhaka? Orang tua saya menelantarkan saya dari kecil. Kalau ada yang berkata seperti ini, maka dia tidak ikhlas dalam hidupnya. Karena kita berbakti kepada kedua orang tua kita itu perintah Allah. Baik orang tua kita, sayang orang tua kita, atau bahkan menzalimi pun orang tua kita kepada kita, yang kita tidak harus hormat dan sayang kepada orang tua kita. Bagaimana dengan kita kemudian? Ibrahim dizalimi mampu menyayangi orang tua. Kita mungkin tidak ada orang tua kita yang menyuruh kita dibakar hidup-hidup. Apakah kita masih melawan? Kalau ada kamu minta ampun, langsung tersungkur sujud di depan orang tua kita. Kalau sudah meninggal dunia, doakan, minta ampun terus kamu. Itu dosa yang luar biasa besar itu kamu. Kemudian yang keempat, Ibrahim dan keluarganya adalah punya sifat bersyukur kamu. Syukur inilah yang luar biasa. Allah mengatakan dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah mengatakan sesungguhnya kamu telah mendapatkan nikmat yang banyak, maka berkorbanlah dan sholatlah. Maka Ibrahim membuktikan syukurnya dengan ketika Allah menyuruh mengorbankan anaknya, dia mampu mengorbankan kamu. Sementara kita bagaimana? Allah bukan menyuruh mengorbankan anak kita. Allah hanya menyuruh kita mengorbankan waktu kita untuk datang ke masjid. Hanya itu yang Allah minta. Allah hanya minta sedikit dari harta yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan kamu, Allah mengatakan ketika orang berzakat itu kan 2,5%. 2,5% Allah berikan kita sekian, 2,5% korbankan kata Allah. Kalau kita tidak mau, pasti kita belum bersyukur. Itulah kaum mukminin karakter 4, karakter yang luar biasa yang Allah suruh kita meneladaninya kalau kita ingin selamat akhirat kita dan mendapat pahala dari Allah, yaitu sabarlah kita, kuatkan tauhid kita, ikhlaslah kita, dan selalulah bersyukur kepada Allah. Fastaghfiru ya ulil absar la'anakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqul haqqa wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sirli muslimina wal muslimat, mu'mini wal mu'minat, al ahya minkum wal amwat, wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.